Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau memaparkan materi 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebagai pendidik kita punya tujuan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dan budaya positif sehingga mereka berperilaku dengan penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang ingin dicapai anak-anak Indonesia dalam hal ini adalah profil belajar Pancasila yang digadang-gadang oleh pemerintah dalam kurikulum Merdeka ini ya. Nah, seperti kita ketahui tadi, dimensi profil belajar Pancasila ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, budaya positif akan menciptakan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan sekolah yang positif akan memberikan rasa nyaman, rasa aman pada murid dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Disiplin di sini berarti mempelajari bagaimana cara mereka mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam menegakkan disiplin siswa, di sini guru mempunyai 5 posisi kontrol. Ya, yang posisi pertama yaitu posisi penghukum. Nah, jadi untuk mendisiplinkan anak itu kita sebagai guru ada di posisi mana nih? Begitu Bapak Ibu ya. Jadi posisi yang pertama yaitu penghukum. Biasanya nada suara kita tinggi kalau kita di posisi penghukum ya. Terus suka nunjuk-nunjuk, bentak-bentak seperti itu. Kemudian posisi kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Di sini biasanya nada suaranya sedih, memelas gitu ya. Misalkan contohnya ayolah nak, kamu gak kasihan sama ibu, sudah dijelaskan, misalkan seperti itu ya, sudah dijelaskan tapi kamu gak mau memperhatikan, contohnya seperti itu. Jadi anak itu dibuat merasa bersalah seperti itu. Kemudian posisi teman. Nah, ini kita ke anak itu menganggap seperti teman, jadi nada suaranya akrab, bercanda. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Ya misal contohnya nih, ayolah bantu ibu atau bantu bapak biar materinya cepat selesai atau pelajarannya lebih menyenangkan. Jadi menganggap anak ini sebagai teman seperti itu. Kemudian posisi keempat yaitu pemantau. Posisi pemantau di sini nada suaranya tegas dan menggunakan bahasa formal. Kemudian posisi yang kelima yaitu manajer. Nah, ini yang diharapkan kita sebagai guru diharapkan ada di posisi ini. Nah, jadi posisi manajer di sini guru mengajak siswa untuk menyadari, misalkan ada siswa yang melanggar disiplin atau melanggar kesepakatan kelas itu, anak kita ajak bicara. Nah, kita ajak menyadari kesalahanmu apa seperti itu. Jadi kita mengajak siswa, memanage siswa untuk menyadari kesalahannya seperti itu. Kemudian keyakinan kelas. Nah, dari salah satu untuk meningkatkan kedisiplinan siswa tadi, kita salah satunya yaitu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah aturan kelas yang telah disepakati bersama dan dijelaskan bersama apa konsekuensi yang akan diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Keyakinan kelas yang ditetapkan merupakan proses untuk menciptakan disiplin sehingga siswa memiliki kesadaran diri untuk melaksanakan nilai kebajikan. Jadi contohnya, contoh
perubahan yang saya lakukan di kelas ini, yang saya praktekkan ya teman-teman, itu membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Dan kesepakatan yang diusulkan oleh anak-anak tadi, yang sudah disepakati bersama tadi, kita tempel di dinding belakang kelas itu. Kemudian anak-anak kan karena ditempel, anak-anak sering membaca tuh ya. Yang tadinya di kelas saya tuh ada 2 anak yang hampir tiap hari selalu berantem ya, emosian berantem itu. Setelah membuat kesepakatan kelas, salah satu kesepakatan yang dibuat yaitu tidak gampang emosi dan tidak berkelahi. Nah, alhamdulillah setelah membuat kesepakatan kelas itu, 2 anak itu tidak berantem lagi gitu, karena dia ingat, oh ya kemarin sudah bikin kesepakatan tidak boleh berantem, tidak boleh emosi seperti itu. Nah, setelah membuat kesepakatan kelas tersebut juga ada konsekuensinya. Nah, jadi kalau melanggar, konsekuensinya apa? Disepakati bersama juga. Nah, jadi kalau melanggar 3 kali kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tersebut, dia mau minta tanda tangan dari semua guru, minta maaf dan minta tanda tangan semua guru dari kelas 1 sampai kelas 6. Jika masih melanggar lagi, bersedia dipanggil orang tuanya. Jadi seperti itu kesepakatannya bersama anak-anak. Jadi anak-anak lebih mengontrol diri mereka sendiri, seperti itu ya. Nah, itu yang sudah saya praktekkan. Jadi kita mengajar juga lebih nyaman, nggak emosian lagi gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, dalam menjalankan keyakinan kelas atau peraturan kelas tadi, bila ada pelanggaran, tentu harus ada suatu tindakan untuk menegakkan peraturan atau keyakinan kelas tersebut. Tindakannya bisa berupa hukuman atau berupa konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru, bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Kalau kamu terlambat, jadi murid tuh nggak tahu kalau dihukum itu nanti mau dihukum apa, seperti itu nggak tahu. Nah, jadi kalau terlambat bisa jadi misalkan gurunya menghukum membersihkan WC atau apa. Makanya hukuman ini tidak dianjurkan untuk saat ini, untuk di kurikulum Merdeka ini ya. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi tadi dibuat berdasarkan kesepakatan tadi. Nah, jadi saat membuat keyakinan atau kesepakatan kelas tadi sekaligus dibuat konsekuensinya. Jika melanggar, konsekuensinya apa? Seperti itu. Jadi konsekuensi dibuat berdasarkan kesepakatan antara murid dan guru. Dan jadi murid mengetahui jika dia melakukan pelanggaran, konsekuensi yang akan diterima seperti apa. Jadi kemudian proses untuk mengajarkan murid mencari solusi atas masalah mereka itu disebut restitusi. Nah, ini tentang restitusi, dibuat dalam bentuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah tahapan untuk para guru atau orang tua dalam proses menyiapkan anak melakukan restitusi ya. 3 langkah segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, jadi jika anak melakukan kesalahan atau pelanggaran kesepakatan kelas atau pelanggaran peraturan, itu kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini teman-teman. Nah, jadi yang pertama menstabilkan identitas. Bagian paling dasar dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Ini bertujuan untuk menstabilkan identitas anak dari anak yang melakukan kesalahan tadi. Jadi kalau anak melakukan kesalahan kan dianggap gagal ya, gagal melaksanakan kesepakatan kelas tadi. Nah, contoh kalimatnya saat menstabilkan identitas yaitu
berbuat salah itu tidak apa-apa, misalkan seperti itu. Atau bisa kita ngomong tidak ada manusia yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu ya. Atau bisa juga bapak atau ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu contoh-contoh kalimat yang bisa kita ucapkan dalam menstabilkan identitas. Itu contohnya. Kemudian untuk tahapan validasi tindakan yang salah, contoh kalimat yang bisa kita gunakan diantaranya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi misalkan anak berantem atau terlambat gitu ya, jadi kita tanya alasannya. Terus bisa juga contoh yang lain yaitu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, sikap yang lebih baik. Contohnya seperti itu. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak diberi pertanyaan untuk menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Jadi dia apa yang dia lakukan itu sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan kelas atau tidak, seperti itu. Untuk contohnya yang sudah pernah saya lakukan seperti ini teman-teman. Ada anak yang ini untuk contoh yang kedua. Baik, itu contoh penerapan
segitiga restitusi yang saya coba terapkan atau praktekkan di kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.